Halo Sobat Investor, kembali lagi bersama gua. Oke, di video kali ini gua mau membahas saham-saham yang secara screening ya, sudah gua screening, eh, sedang diakumulasi atau ada akumulasi dari bandar. Saham apa aja, nanti akan gua bahas. Disclaimer on bahwa video ini bersifat edukasi, informasi, jadi bukan rekomendasi. Meskipun memang nanti pada judul video ini judulnya rekomendasi saham, tapi teman-teman silahkan untuk pahami dan analisa lebih lanjut. Mudah-mudahan ini bakal menjadi gambaran. Oke, sebelum itu gue akan membahas IHSG. Pergerakan IHSG hari ini ditutup naik tipis, tapi bisa dibilang nggak naik sih, karena cuma 0,05% ya. Ditutup ke harga 6.834. Sempat menyentuh di 6.893, cuman akhirnya ditutup menipis. Artinya di sini tidak ada kekuatan dari buyer untuk melanjutkan kenaikan. Jadi adanya tekanan jual yang lebih tinggi pada saat penutupan. Nah, gimana selanjutnya? Selanjutnya itu menurut gue sih harus nutup gap ini nih ya minimal ya. Gapnya di 6.700. Atau jikalau misalkan memang bisa menuju ke gapnya 6.600 itu lebih mantap. Karena nanti akan terbentuk double bottom. Seperti ini, setelah di bulan Mei dan di bulan Juli terbentuk double bottom, yaitu naiknya lumayan kencang. Kalau kita lihat, itu naiknya kemarin kan IHSG di 7, di 6 sampai 7 persenan lah. Sejak bulan Juli ke pertengahan September kemarin. Gitu. Oke, kita langsung masuk ke beberapa saham yang sudah gua screening. Ada PNBS, ada WIPI, BPKP, SLINGS, BP, dan AMAR. Yang pertama kita bahas PNBS. PNBS, coba kalau kita tarik data ya seminggu sebelumnya, itu kesimpulannya dari bandar memang akumulasinya banyak, mulai dari top 1 sampai top 5 bandar ya, atau broker, dan punya harga rata-rata di 92. Nah, meskipun hari ini ternyata ditutup minus 3%-an, ternyata kesimpulannya selama seminggu terakhir banyak volume-volume masuk gitu. Nah, seperti candle-candle hijau ini kan dibarengi dengan volume-volume yang naik tinggi. Namun ternyata memang setelah kemarin itu coba break di atas resistennya di 91, sekarang malah ditutup kembali lagi ke 91 ini jadi support terkuatnya gitu. Jadi bagaimana proyeksi selanjutnya? Menurut saya sih karena bandar juga masih punya rata-rata harga di 92 dan kita tunggu dan kita lihat broker summary-nya di PNBS. Kesimpulannya dari bandar itu masih punya barang di PNBS ini. Meskipun memang kita lihat ya PNBS. Nih, ada akumulasi ya sejak tanggal 11, 12 tanggal 11, 12, 13 3 hari berturut-turut itu jumlahnya cukup banyak gitu dibandingkan dengan penjualan di tanggal 14, 17 itu relatif kecil. Meskipun turun, hari ini tetap ada sedikit barang masuk dari asing. Nah, tetap kita pantau pergerakannya. Jikalau memang harus turun dulu, itu juga lebih menarik karena secara pergerakan candle ini MA5 di atas MA50 gitu. Kalaupun nanti dikasih harganya menyentuh ke MA5 itu sangat menarik bagi gue sih PNBS, sentimennya dan pergerakan akumulasi masih besar. Oke, itu untuk PNBS. Kemudian ada saham WIPI. Nah, saham WIPI ini kalau kita lihat di sini akumulasinya juga lumayan banyak ya di sini ya, value-nya ya sampai 100 miliar ya. Ada dana masuk dan pada tanggal 17 kemarin volumenya cukup besar dibarengi kenaikan naik tinggi sebesar 8%. Namun hari ini saham ini ditutup turun ke hampir 3%-an. Seperti itu. Dari Bandar Detektor selama seminggu terakhir justru memang pergerakannya netral. Kalau kita tarik ya emang lagi downtrend, lagi downtrend. Tetapi kalau kita lihat ya sampai
Nah, ini emang WiFi ini downtrendnya kenceng. Coba kalau kita buat ya, kalau nanti kita buat channel ya, channel downtrendnya. Nah, jikalau di saham WIPI ini minimal bisa break di atas harga 222, itu lebih menarik lagi tuh. Jadi artinya keluar dari fase downtrendnya seperti itu. Jadi sementara ini bisa dipantau dulu karena beberapa kali saham WIPI ini belum bisa menembus fase downtrendnya karena downtrendnya, trend line-nya masih ke arah menuki ke bawah. Tapi ternyata memang akumulasinya lumayan besar. Gitu. Kemudian kita lihat dari Broxum, asing justru 2 hari berturut ini mulai cicil dan mulai masuk ke dalam saham WiFi ini. Gitu. Jadi asing aja masuk dan bisa kita pantau aja. Terutama kalau misalnya downtrendnya patah itu lebih menarik lagi, bisa mencapai harga 235 atau yang paling optimis ini 263 seperti itu ya. Kemudian selanjutnya ada BBKP. BPKP ini selama seminggu terakhir ada broker AK yang mengakumulasi dibandingkan broker yang lain, dia punya rata-rata di 144 harganya. Sekarang harganya ditutup di 140, naik sekitar 3%. Nah, volume hari ini lumayan besar ya untuk BPKP dan ini juga menarik. Menariknya kita harus pantau di sini buat garis downtrend-nya ya, garis downtrend, sinyalnya. Nah, ini juga menarik. Menariknya seperti apa? Kalau masih nanti fasenya di sini, nah ada di sekitar sini. Area harusnya kalau misalnya nanti sideway ya, sekitar area sini, ini fase konsolidasi dan jikalau tembus di atas breakout di atas harga minimal di 100 di atas harga 150 itu menandakan mulai adanya bullish atau reversal gitu terhadap saham BPKP ini. Nah, sementara ini meskipun ada kenaikan namun belum keluar dari sinyal downtrend-nya. Kalau kita data dari Broker Summary, kenaikan sekitar 3% ini justru memang asing mulai take profit, ada take profit ya, dengan volume yang lumayan. Tetapi jika kita tarik dari tanggal 12 itu volume akumulasinya cukup besar. Jadi masih banyak asing yang punya barang di BPKP yang belum terjual. Karena menurut gue harus patah dulu nih downtrend-nya di atas 150 baru itu bakal menarik. Minimal menyentuh area target atau breakout di atas harga atau di atas garis MA 20-nya. Itu untuk BPKP. Kemudian selanjutnya ada SLIS. SLIS ini juga apa namanya? Sentimennya terkait kendaraan listrik ya. Jadi dari screening saham dia ada lumayan besar volumenya, kemudian akumulasi. Tetapi jika kesimpulannya seminggu terakhir, justru akumulasinya cukup rada kecil ya. Tapi kalau kita 3 atau 4 hari terakhir, justru lebih banyak distribusi. Namun ternyata seminggu terakhir itu bandar masih punya harga rata-rata di 339 gitu. Nah, gimana nanti kesempatannya? Tunggu volume-volume yang seperti ini nih. Tinggi-tinggi seperti kata 20 September, 21, 22 nih bagus nih. Nah, hari ini memang ditutup stagnan di harga 266. Nah, menurut gue sih masih akan menuju ke supportnya ya. Support terkuat di sini ya. Intinya kalau dia nggak tembus aja nih, kalau nggak tembus aja harganya atau candlenya break di bawah EMA 20 itu bisa kemungkinan reversal. Tetapi secara pergerakan candle ini menuju akan di cross ke sini atau melanjutkan penurunan gitu. Kalau kita tarik membuat apa namanya? Trennya
downtrend-nya ya. Selama masih dia belum keluar dari zona downtrend-nya, itu juga hati-hati juga buat teman-teman. Tapi kesimpulannya memang mulai ada akumulasi ya. Tapi tunggu dulu volume yang lebih besar. Itu untuk slash. Kemudian BP. Kalau slash kita lihat dari data Broxum-nya, slash ternyata dari data broker summary lebih banyak didistribusi oleh asing. Meskipun memang pada tanggal 17 kemarin ada akumulasi yang lumayan besar, tapi secara kesimpulan lebih banyak didistribusi. Oke, karena di sini datanya dari screening, kemudian kita lanjut dengan analisa teknikal dan broker summary. Menurut saya sih wait and see dulu. Tunggu dulu. Kalau mau harga terbawah di 206 itu lebih menarik. Itu untuk slash. Kemudian kita lanjut ke BP. BP ini selama seminggu terakhir juga lebih banyak diakumulasi. Meskipun memang hari ini turun di 0,7% ya ke harga 142. Nah, kemarin juga udah gue bahas terkait BP ini. Sekarang dia break di bawah support 145. Nah, selanjutnya di mana support yang terkuatnya? Support terkuatnya itu ada di sini. Nah, ini support terkuatnya. Selama masih berada di atas harga 138 atau di atas harga 140, itu masih bisa reversal ya, karena dari tanggal 12 Oktober kemarin harga bottomnya di 130 itu sangat menarik. Kenapa? Karena dia breakout ya, atau gagal break atau gagal menembus support ya di sini. Akhirnya dia reversal. Nah, karena juga sudah naiknya cukup tinggi, ya lumayan ini kalau misalnya swing trade kemarin sempat naik sekitar 15%-an. Hari ini kalaupun mengarah ke arah support-supportnya itu juga cukup lebih menarik sih ditunggu. Kalau kita gambar ya sinyal downtrendnya, ini sinyal downtrend. Kemudian kita gambar di sini. Nah, ini udah putus ya kemarin ya. Artinya ini sinyal downtrendnya udah patah gitu. Cuman tetap konfirmasi aja. Tetap konfirmasi selama masih belum bisa break di atas harga 145, kita pantau dulu aja. Kalau bisa break di atas harga 145 itu sangat menarik gitu. Kemudian kalau dilihat dari BP, dilihat dari data broker summary, sejak tanggal 12 itu akumulasinya cukup banyak, dan di tanggal hari ini itu distribusi sekitar volumenya lumayan besar, tetapi kesimpulannya masih punya big akumulasi dengan rata-rata broker atau bandar itu punya harga di 140. Masih menarik sih BP, antri aja dan konfirmasi jika bisa break di atas harga 145. Dan yang terakhir itu ada AMAR. AMAR di sini selama seminggu terakhir dilihat data bandar lebih ke akumulasi ya, dan ini sedang uptrend sinyalnya, sedang uptrend, dan ini bagus ya kalau ada volume yang bagus nih, volumenya dari tanggal 13 Oktober sangat meyakinkan. Namun di hari ini justru memang ditutup turun sekitar 3,3% ke level harga 292. Terus bagaimana? Nah, ini yang menarik. Kalau gue strateginya, jikalau ya tunggu mantul atau turun koreksi di bawah garis EMA 5, bisa serok. Serok, kemudian nanti tentukan stop loss-nya itu dia punya punya support di cut loss di 264 ya. 277 bisa serok, cut loss di 264. Itu untuk AMAR ya. Karena ini masih polanya masih bullish ya. Kita lihat dari data broker summary,
Dengan, volume yang nggak terlalu besar, kalau kita lihat dari screening juga memang nggak besar ya, cuma 6 sekitar 7 M. Kemudian dari Broxum juga, volume-volume dari asing juga nggak terlalu banyak, tetapi kesimpulannya, masih diakumulasi dengan rata-rata harga 281. Ya, itulah analisa-analisa terkait menggunakan stock bid screener dengan bandar akumulasi. Ada saham-saham ke-6 saham tersebut, mudah-mudahan bisa menjadi referensi dan pertimbangan teman-teman dalam membeli atau menjual. Dan silakan teman-teman analisa kembali. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, teman-teman, nanti di kuartal 3 jika laporannya sudah pada keluar, gua akan bahas harga-harga wajar, terutama harga wajar saham-saham blue chip ya. Nanti juga di video selanjutnya gue coba bahas beberapa harga wajar yang sudah gue hitung di kuartal kedua. Dengan kondisi market yang merah seperti ini, lagi biris, kira-kira kan itu harganya malah jadi lebih murah gitu kan, jauh dari harga wajarnya. Nanti akan kita bahas dan kuartal ketiga nanti akan gue bagikan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam sehat selalu.